Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi yaitu mengenai komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer. Nah, ini hasil dari closing klinik Menpan RB. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja Menpan RB yang mana komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer. Nah, kemudian di sini ada larangan Bapak Ibu, ada larangan dalam PP nomor 49 tahun 2018. Ini pasal ke-96. Kita lihat di sini. PPK yaitu pejabat pembina kepegawaian termasuk jabatan lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Nah, jadi berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 ini sudah dilarang Bapak Ibu, sudah dilarang mengangkat pegawai non-PNS. PPK atau pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi untuk larangan mengangkat non-PNS ini sudah tertuang dalam PP 49 tahun 2018 Bapak Ibu. Ini sudah ada larangan. Dan juga pada pasal 99 ini juga PP nomor 49 tahun 2018. Pada saat PP 49 2018 mulai berlaku, pegawai non-PNS masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Nah, jadi paling lama 5 tahun mulai diterbitkannya PP 49 tahun 2018 yang bertugas pada pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada LNS, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan atau BLU atau BLUD, LPP dan PTNB berdasarkan Perpres nomor 10 tahun 2016 sebelum diundangkan PP ini. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini pengundangan PP nomor 49 tahun 2018 ini tanggal 28 November 2018. Nah, jadi berdasarkan aturan di pasal 99 ini berlaku 5 tahun Bapak Ibu, 5 tahun. Jadi 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Nah, jadi 5 tahun. Makanya ada isu bahwa 2023 tenaga honorer ini akan dihapus. Nah, ini bersumber dari PP nomor 49 tahun 2018. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, pengundangan 5 tahun dari 2018 yaitu berakhir pada 28 November 2023. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada tindak lanjut Bapak Ibu, ada tindak lanjut dari pemerintah. Ini pasal 96 dan 99 dan PP 49 tahun 2018 manajemen P3K. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini surat Menteri Pan RB nomor 185 MSM 2022. Nah, kita lihat yang pertama yaitu melakukan pemetaan pegawai non-ASN. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini melakukan pemetaan yang mana seluruh honorer ini dilakukan pendataan di portal BKN. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 2, menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jadi nantinya hanya ada PNS atau P3K Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3, dalam hal membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing. Nah, jadi ini dia. Jika di instansi Bapak Ibu ini memerlukan tenaga pengemudi, tenaga kebersihan, maka nantinya dapat dilakukan melalui outsourcing. Kemudian poin yang nomor 4, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN. Nah, jadi seperti itu. Ini tindak lanjut dari pemerintah dalam surat Menpan RB. Kemudian ini adalah surat Menpan RB nomor 1511 tahun 2018. Kita lihat di sini. Berstatus tenaga honorer kategori 2
atau THK2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi ini ketentuan bagi tenaga honorer yang melakukan pendataan di pendataan bkn.go.id. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian yang nomor 4, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu ketentuan dari pendataan tenaga non-ASN yang mana honorer ini paling singkat ini 1 tahun Bapak Ibu, 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 5, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ketentuan dalam pendataan tenaga non-ASN. Kemudian berikutnya, ini surat Menpan RB berikutnya Bapak Ibu, ini nomor 1917, ini tahun 2022 juga. Kita lihat di sini, pendataan bukan untuk mengangkat non-ASN menjadi ASN. Nah, jadi perlu diingat karena banyak yang salah tafsir Bapak Ibu, ada yang salah tafsir bahwa untuk pendataan ini bukan mengangkat Bapak Ibu, bukan mengangkat non-ASN menjadi ASN tanpa tes Bapak Ibu, bukan itu tujuan dari pemerintah. Kemudian yang nomor 2, instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali. Kemudian instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data. Kemudian hasil verifikasi dan validasi wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender dan paling lambat 8 Oktober 2022. Kemudian perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17 melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Nah, jadi nantinya instansi wajib melakukan umpan balik Bapak Ibu, umpan balik kepada masyarakat ini maksimal tanggal 22 Oktober 2022. Kemudian ini adalah pemetaan Bapak Ibu, pemetaan tenaga non-ASN. Kita lihat yang pertama, yaitu pertama adalah pemetaan. Nah, jadi yang pertama dilakukan pemetaan, kemudian berikutnya penyusunan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian dengan pengawasan. Nah, jadi seperti itu pemetaan bagi tenaga non-ASN. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah progres. Ini adalah progres penyusunan kebijakan dan tindak lanjut pengadaan dan pendataan. Kita lihat di sini pemetaan kebutuhan berdasarkan jenis jabatan. Nah, jadi sudah dilakukan pemetaan Bapak Ibu, sudah dilakukan pemetaan. Yang mana untuk tenaga guru, nah untuk tenaga guru ini yang berwenang adalah Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah, untuk tenaga guru ini progresnya sudah proses seleksi Bapak Ibu. Jadi untuk P3K guru ini akan dilakukan sebentar lagi. Jadi ini proses seleksi. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi untuk tenaga guru ini sudah jelas Bapak Ibu, ini sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian untuk yang tenaga kesehatan ini kewenangannya adalah Kementerian Kesehatan Bapak Ibu, Kemenkes, yang mana progresnya ini masih dalam tahap koordinasi. Ini konsolidasi dan penyelarasan data SIS DMK dengan usulan formasi. Dan juga untuk tenaga fungsional teknis lainnya, ini seluruh instansi kementerian lembaga daerah ini juga masih on progress. Kemudian untuk tenaga jabatan pelaksana, seluruh instansi kementerian lembaga daerah ini juga masih on progress Bapak Ibu. Dan tenaga dasar ini juga masih on progress, yaitu konsolidasi berdasarkan pendataan dalam aplikasi BKN. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu terkait komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.